Pemirsa, News TV menerima penghargaan Basnas Award 2024 dengan kategori media televisi pewarta gerakan zakat terbaik. Ya, penghargaan Basnas Award 2024 ini dihadiri Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas sebagai perwakilan dari Presiden RI. iNews TV mendapatkan penghargaan sebagai media televisi pewarta gerakan zakat terbaik pada acara Basnas Award 2024. Penghargaan dari Basnas Award 2024 diterima Wakil Pemimpin Redaksi iNews TV, Aiman Wicaksono. Aiman menyebut penghargaan tersebut menjadi apresiasi bagi iNews TV dan MNC Group dalam berkomitmen memberikan manfaat dan berbuat kebaikan untuk bangsa Indonesia. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin ya, ini luar biasa penghargaan bahwa kami menjadi media yang menyebarkan zakat terbaik, dalam artian pemberitaan tentang zakat terbaik. Ini hal yang kemudian menjadi apresiasi bagi kami di iNews dan juga MNC Group, bahwa ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia, bagi masyarakat kita, dan bagi peradaban untuk kebaikan. Dan itu yang kami akan jaga terus di iNews dan MNC Group. Tetap sebarkan kebaikan karena kami meyakini bahwa manusia terbaik adalah manusia yang bisa memberikan manfaat bagi sesamanya. Acara Basnas Award 2024 dihadiri Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, sekaligus menjadi perwakilan dari Presiden Republik Indonesia, serta juga dihadiri beberapa jajaran kategori yang mendapatkan penghargaan zakat terbaik dari provinsi dan daerah. Dari Jakarta, Hendri Aprila, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu bank BUMN menggelar rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST 2024 di Jakarta. Sejumlah hal dibahas dalam RUPST 2024 antara lain pembagian dividen hingga perubahan di jajaran kepengurusan. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk menggelar rapat umum pemegang saham tahunan RUPST 2024 di Gedung BRI 1 Jakarta Pusat Jumat siang. Pada RUPST kali ini, perseroan menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasi sebesar 80% atau senilai 48,1 triliun rupiah sebagai dividen yang dibagikan ke pemegang saham. Nilai tersebut setara dengan Rp319 per lembar saham. Tahun lalu, BRI telah membagikan dividen interim sebesar Rp84 per lembar. Dengan demikian, sisa dividen yang dibagikan BRI sebesar Rp235. Lebih rinci, negara akan mendapatkan Rp25,71 triliun dan publik Rp22,39 triliun. BRI memiliki kemampuan untuk membagikan dividen jumbo hingga setidaknya 5 tahun ke depan. Sebagai bagian dari rencana kerja jangka panjang, perseroan telah menetapkan strategi transformasi yang kita sebut dengan Revolution 2.0 dengan visi menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia and champion of financial inclusion nanti di tahun 2025. Atas pencapaian kinerja positif BRI tersebut dalam rapat umum pemegang saham tahunan BRI tahun 2024 hari ini telah menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun 2023 sebesar 80%. Dalam RUPST 2024 kali ini juga terdapat perubahan susunan pengurus perseroan. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Indra Purnama, iNews melaporkan. Masih di iNews Pagi, pemirsa, bersama saya Cika Mutazam dan rekan Yasmin Atania. Dan pemirsa, demikian tadi adalah pilihan berita dalam iNews Pagi hari ini. Dan kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kasus dugaan pelecehan seksual oleh Rektor Universitas Pancasila Jakarta terus bergulir. Terlapor mengaku tuduhan tersebut membuatnya malu dan pembunuhan karakter terhadap dirinya. Didampingi sejumlah tim kuasa hukum, Rektor Universitas Pancasila Profesor Edi Tut Hendratno menggelar jumpa pers terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan kepadanya. Menurut Edi, tuduhan pelecehan seksual syarat akan politisasi dan kriminalisasi menjelang pemilihan Rektor Universitas Pancasila tahun 2024.
Pasalnya selama ini dirinya sangat memegang etika dan merupakan rektor terlama di Universitas Pancasila dengan masa jabatan 13 tahun. Saya menjadi sasaran utama untuk kegiatan ini, yaitu kegiatan yang sedang berjalan di Universitas Pancasila, pemilihan rektor. Pemilihan rektor itu sebetulnya bagi saya biasa-biasa saja. Karena apa? Di Pancasila saya sudah 13 tahun jadi rektor. Kurang apa coba? Mana jarang-jarang ada rektor 13 tahun. Sebelum rektor Pancasila, saya itu 4 tahun wakil rektor di UI. Jadi kan pengabdian saya di bidang pendidikan kan terlihat atau terbukti. Kuasa hukum rektor juga meminta agar pihak kampus tidak menghilangkan hak-hak kliennya karena belum ada keputusan yang ingkrah dari kasus yang dilaporkan. Kami juga menghimbau kepada para pihak terkait agar tidak melakukan pencabutan dari hak-hak yang seharusnya masih dimiliki oleh Prof. Edi karena belum ada putusan yang bersifat inkrah dari apa yang dilaporkan oleh pihak tersebut. Sebelumnya kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Pancasila sempat menggegerkan publik. Bahkan ratusan mahasiswa Universitas Pancasila di Jagakarsa, Jakarta Selatan sempat memblokade Jalan Raya Lenteng Agung. Aksi itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap rektornya yang diduga terlibat pelecehan seksual. Buntut dari kasus dugaan pelecehan seksual ini, Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila memutuskan untuk menonaktifkan Edi sebagai rektor. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, di Treskrim Suspolda Jawa Timur menetapkan konten kreator Samsudin sebagai tersangka dalam kasus penyebaran video meresahkan ajaran sesat tukar pasangan. Selain menahan tersangka, polisi juga menyebut kemungkinan akan ada penambahan tersangka dalam kasus ini. Samsudin atau yang dikenal dengan Gus Samsudin, konten kreator asal Blitar, Jawa Timur, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka Jumat sore. Tersangka menjalani serangkaian pemeriksaan oleh penyidik Subdit Siber di Treskrim Suspolda Jawa Timur. Penetapan tersangka setelah polisi memeriksa beberapa saksi yang mengetahui soal konten video tersebut, serta pemeriksaan 3 saksi ahli, diantaranya saksi ahli pidana, saksi ahli ITE, serta saksi ahli bahasa. Saudara Samsudin sudah dinyatakan sebagai tersangka. Kemudian Saudara Samsudin juga hari ini sudah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Polda Jawa Timur. Selain Gus Samsudin, apakah ada tersangka lain mengenai jumlah tersangka dari kasus ini? Selain Gus Samsudin, ada berapa? Masih ada tersangka lain, kemungkinan ya, ini kan masih dalam proses. Kemudian rencana tindak lanjut mungkin nanti akan disampaikan oleh Kasubdit 5 Siber. Samsudin ditetapkan sebagai tersangka setelah video kontennya yang berisi dugaan ajaran sesat tentang dibolehkannya tukar pasangan viral di media sosial dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Sebelumnya, ia dijemput paksa pihak kepolisian untuk dimintai keterangan pada 29 Februari lalu. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menpora Imam Nahrawi dinyatakan bebas bersyarat pada Jumat sore. Terdakwa korupsi kasus suap dan gratifikasi dana hibah KONI ini masih dikenakan wajib lapor. Imam Nahrawi bebas bersyarat setelah mendekam di penjara. Lantaran berstatus bebas bersyarat, Imam Nahrawi diwajibkan melapor hingga bebas murni. Jika merujuk pada vonis, pemirsa, Imam Nahrawi seharusnya bebas murni pada tahun 2026. Ia pun tercatat mendapatkan beberapa kali remisi. Sebelumnya ia terbukti menerima suap sebesar 11,5 miliar rupiah pada kasus dana hibah KONI.